Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nur Fadilah, NPM 18722030, program studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan kelas A. Di sini saya ingin membuat video tentang pembibitan kelapa dalam untuk memenuhi tugas mata kuliah Tanaman Perkebunan Rakyat 2 Tanaman Semusim yang diampu oleh Ibu Sri Nurmayanti. Di sini siapa sih yang nggak tahu tanaman kelapa gitu kan? Tanaman yang dijuluki pohon kehidupan, pohon seribu manfaat. Tanaman yang sering kita gunakan untuk kebutuhan memasak, kebutuhan rumah tangga, untuk kebersihan juga bisa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tanaman kelapa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada kelapa dalam, yang kedua ada kelapa genjah, dan ada kelapa hibrida. Kelapa dalam adalah kelapa yang batang pohonnya besar dan tinggi dapat mencapai 30 meter. Kelapa ini mulai berbuah pada usia 6-8 tahun. Dan bahkan tanaman ini dapat mencapai usia 100 tahun. Produksi kelapa jenis ini cukup tinggi. Tiap pohon dapat berbuah 90 butir dalam setahun. Dan daging buahnya tebal dengan kadar minyak yang tinggi. Kelapa ini juga tahan terhadap hama dan penyakit. Yang kedua ada varietas kelapa genjah. Tanaman ini dia pohonnya pendek. Tanaman ini juga peka terhadap lingkungan yang kurang baik dan sangat berpengaruh kepada iklim. Jika iklim yang berubah-ubah, tanaman ini sangat rentan akan terkena penyakit. Selain itu, tanaman ini memiliki ukuran buah yang kecil dan produksi minyaknya juga sedikit dan juga produktivitasnya juga kecil seperti itu. Contoh kelapa genjah adalah kelapa gading. Yang ketiga ada varietas kelapa hibrida. Contohnya adalah kelapa kopior. Nah, tanaman ini menjadi salah satu primadona di kalangan masyarakat karena dia cepat berbuah, buahnya banyak, dan juga produktivitasnya tinggi seperti itu. Selain itu, tanaman ini memiliki daging buah yang tebal dan keras dan juga produktivitas minyaknya tinggi. Tetapi dari semua itu yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang pembibitan khusus kelapa dalam. Dalam proses pembibitan, tentu diperlukan yang namanya benih. Benih adalah cikal bakal terbentuknya sebuah tanaman yang menjadi kualitas yang baik dan berproduksi tinggi. Untuk memilih benih tentu kita harus memikirkan kualitas benih tersebut. Karena jika kita memilih kualitas yang baik, maka nanti yang akan dihasilkan juga akan menjadi tanaman yang baik. Untuk benih kelapa dapat didapatkan dari benih bermutu, yaitu dari benih bina atau benih yang telah dilepas sebagai varietas unggul. Juga dapat menggunakan benih unggul lokal yang dapat didapatkan dari pokok tanaman berproduksi tinggi yang sudah diakui oleh pemerintah setempat. Adapun syarat pohon induk yang dapat dijadikan sebagai pohon induk pembibitan kelapa dalam, yaitu pohonnya sudah berumur sekitar 20-40 tahun, produksinya tinggi dengan kadar kopra tinggi, batangnya kuat dan lurus dengan mahkota berbentuk bola atau semi spherical, daun dan tangkainya kuat, dan bebas dari hama dan juga penyakit. Ciri buah yang matang untuk benih yaitu buah yang sudah berumur kurang lebih 12 bulan, 4/5 bagian sudah berwarna coklat, bentuknya bulat dan agak lonjong, sabutnya tidak luka, tidak mengandung hama dan penyakit, panjang buah 22-25 cm, lebar buah 17-22 cm, buah licin dan mulus, air buahnya cukup dan ketika digoyangkan terdengar suara yang nyaring. Adapun tahapan-tahapan sebelum buah menjadi benih, yaitu benih diistirahatkan kurang lebih 1 bulan dalam gudang penyimpanan dengan kondisi udara yang segar dan kering. Dan suhu udara di gudang berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Buah disusun menumpuk membentuk sebuah piramid setinggi 1 meter
dan dicek secara berkala. Setelah proses penyimpanan selesai, baru dapat dilakukan pembibitan. Tapi sebelum itu kita juga harus paham akan syarat tumbuh tanaman kelapa. Syarat tumbuh tanaman kelapa yang pertama ada iklim. Kelapa akan tumbuh baik pada daerah dengan curah hujan antara 1.300 sampai 2.300 mm per tahun. Bahkan sampai 3.800 mm per tahun atau lebih. Asalkan tanah memiliki drainase yang baik, memiliki kecepatan angin maksimal 10 km per jam, karena tanaman kelapa sendiri itu memiliki sifat penyerbukan, yaitu penyerbukan silang. Seperti yang kita ketahui, tanaman kelapa akan suka sekali dengan sinar matahari. Maka tanaman kelapa membutuhkan sinar matahari kurang lebih minimal 120 jam per bulan sebagai sumber energi fotosintesis. Umumnya kelapa sangat peka terhadap suhu yang rendah, tapi akan sangat baik apabila kelapa tumbuh pada suhu 20-27 derajat Celcius. Yang kedua adalah media tanam. Umumnya tanaman kelapa dapat tumbuh di berbagai macam jenis tanah, tapi akan lebih baik jika tanaman kelapa ditanam di tanah endapan aluvial. Kelapa dapat tumbuh subur pada pH 5,8, tetapi optimum pada pH 5,5 sampai 6,5. Tanaman kelapa juga membutuhkan lahan yang datar, maksimal 3%. Tapi jika ingin ditanam pada kemiringan yang lebih dari 3%, akan lebih baik jika dibuat terracering untuk menghindari terjadinya erosi yang berlebihan. Yang ketiga, ada ketinggian tempat. Ketinggian tempat yang optimal pada tanaman kelapa yaitu 0 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Tapi tanaman kelapa dapat tumbuh di atas ketinggian tersebut. Setelah mengetahui syarat tumbuh kelapa, kita bisa lanjut ke tahapan-tahapan pembibitan kelapa dalam. Pembibitan kelapa dalam ada dua jenis pembibitan. Yang pertama pembibitan dalam polybag dan juga pembibitan kitri. Untuk pembibitan dalam polybag, kita harus memiliki tempat atau lahan yang datar, dekat dengan sumber air, mudah dijangkau dan mudah diawasi. Pembibitan kelapa dalam polybag diawali dengan menggemburkan tanah sedalam 30-40 cm dengan bentuk bedengan selebar 2 cm dan tinggi 25 cm. Polybag yang digunakan adalah polybag berukuran 50 cm x 40 cm dengan media tanam topsoil halus. Tapi jika ingin menggunakan tanah berat, akan lebih baik jika dicampur dengan pasir dengan perbandingan 2:1. Kemudian diisi dalam polybag sebanyak 2/3 bagian. Selanjutnya pendederan. Pendederan kelapa dalam dilakukan dengan cara penyayatan kulit kelapa dari pangkal yang menonjol selebar 5 cm. Penyayatan ini bertujuan agar mempermudah proses penyerapan air ke dalam buah kelapa. Proses penyayatan ini tidak boleh dilakukan terlalu dalam, karena jika terlalu dalam dapat melukai batok kelapa yang nantinya akan menjadi sarang penyakit atau sumber masuknya penyakit. Setelah proses penyayatan selesai, kelapa disusun secara zigzag agak sedikit miring dengan posisi sayatan menuju satu arah. Kemudian disusun ke dalam bedengan dan dikelompokkan sesuai dengan jenis varietas dan juga tanggal penanaman. Selanjutnya ada pembibitan kitri. Syarat-syaratnya adalah tanah yang datar, dekat dengan sumber air, dekat dengan lokasi penanaman, mudah diawasi, dan juga terbuka. Cara membuat bedengan di pembibitan kitri sedikit mirip dengan proses pembuatan bedengan pada proses pembibitan polybag. Tanah digemburkan sedalam 30-40 cm, kemudian dibersihkan dari gulma dan batuan. Bentuk bedengan berukuran 6x2x 0,2 meter dengan jarak antar bedengan sebagai saluran drainase. Kemudian dilanjutkan dengan menanam kecambah. Menanam kecambah sesuai dengan besarnya benih. Kecambah ditanam dalam lubang dengan penanaman sampai dengan pangkal pelumula. Selanjutnya ada proses pemeliharaan penyemaian. Yang pertama ada penyiraman. Penyiraman dilakukan sehari 2 kali dengan intensitas air 5 liter
per cm kubik. Dan untuk mengetahui cukup atau tidaknya air yang digunakan dalam proses penyiraman dapat dicek dengan cara ibu jari menekan bekas sayatan tadi yang sudah disayat. Jika dalam waktu 2 jam setelah penyiraman sayatan tersebut masih basah, artinya penyiraman sudah cukup. Selanjutnya dilakukan penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk mencegah adanya inang, hama, dan penyakit. Adapun pemeliharaan saat pembibitan, yaitu yang pertama penyiraman. Penyiraman dilakukan sampai jenuh, dilakukan pagi dan sore hari setiap hari. Yang kedua ada proteksi. Proteksi di sini dimaksudkan untuk melindungi hama dari serangan hama dan juga penyakit dan juga jamur. Dapat dilakukan dengan pestisida, herbisida, insektisida, ataupun fungisida. Yang ketiga ada penyiangan gulma. Dilakukan 1 bulan sekali, dapat dilakukan secara mekanis ataupun biologi. Yang terakhir ada pemupukan. Pemupukan dilakukan 1 bulan sekali. Dengan pupuk yang digunakan adalah NPK plus magnesium. Dengan cara pemupukan, pupuk dicampur dengan tanah dengan kedalaman 3 cm. Setelah semua proses sudah dilalui, selanjutnya dilakukan seleksi bibit. Seleksi bibit dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada bibit yang cacat, yang tidak tumbuh, ataupun mati. Seleksi bibit dilakukan 1 bulan sekali selama proses pembibitan. Setelah semua proses itu selesai, tahapan yang paling akhir dari proses pembibitan yaitu pemindahan bibit. Pemindahan bibit juga terbagi 2, dari bibit yang polybag dan juga bibit kitri. Bibit kitri berupa benih cabutan dari bongkaran persemaian yang sudah berumur 6-12 bulan. Kemudian ditanam dan jangan sampai kitri tersebut rusak. Yang kedua pemindahan benih polybag. Benih dipindahkan pada umur 6-12 bulan. Dan 2-3 hari sebelum proses pemindahan, ada baiknya jika ada akar-akar yang keluar dari dalam polybag harus dipotong. Demikian penjelasan saya mengenai proses pembibitan kelapa dalam. Jika ada kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh no! Ya, ini closing, apalagi yang mau dilihat. Kalau suka like, kalau nggak suka dislike. Kalau ada saran komen. Terima kasih.